Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari tentang hasanah matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan dua variabel. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita bersama-sama mulai pada pertemuan kita pada saat ini, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel itu merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Nah, biasanya variabel yang digunakan adalah X dan Y dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud di sini antara lain lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir lebih dari atau sama dengan. Nah, bentuk dari persamaan linier bisa kita tulis seperti AX ditambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Jadi variabelnya ada dua, yaitu X dan Y, dan masing-masing berderajat 1. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya hanya tersisa X saja bagaimana? Misalkan hanya tinggal AX lebih dari C. Ya, jadi itu juga termasuk dari pertidaksamaan linier karena variabelnya masih tetap berderajat 1 walaupun Y-nya tidak ada. Maksudnya itu koefisiennya 0. Nah, contoh dari pertidaksamaan yang jelas kita sudah ketahui. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat daerah penyelesaian. Jadi nanti kita akan mempelajari kalau ada dua pertidaksamaan dijadikan satu, maka jadilah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan penyelesaian? Sekali lagi, nanti gambarnya adalah berupa grafik. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel berupa daerah penyelesaian. Lalu bagaimana caranya? Gampang. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Langkah-langkahnya yang pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi kita gunakan dulu tanda sama dengan. Lalu yang kedua, kita gambar dari hasil di nomor 1. Lalu yang terakhir, kita lakukan uji titik yang dilewati oleh garis. Nah, di sini kita substitusikan nilai X dan Y ke pertidaksamaan. Jadi nanti kita ambil satu titik, lalu kita masukkan ke pertidaksamaan. Pasti dihasilkan hasil. Nah, dari hasil itu apabila terdapat pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi jika menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Jadi kalau kita ambil titik, ternyata kita hitung benar, maka dari daerah titik itu merupakan daerah penyelesaiannya. Tetapi kalau salah, berarti ya tempat lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pada contoh berikut.
Nah, sebelum kita masuk pada contoh, kadang-kala kita mungkin ya dikejar waktu dan sebagainya. Ini sebagai bahan saja bahwa kalau garisnya ini miring ke kiri, maka yang sebelah kanan itu lebih dari dan yang sebelah kiri kurang dari. Kalau miringnya ke arah kanan juga sama, yang sebelah kanan atau yang sebelah bawah itu lebih dari dan yang sebelah kiri itu kurang dari. Paham ya? Pokoknya yang sebelah kanan atau yang sebelah bawah itu lebih dari, yang sebelah kiri atau yang sebelah bawah itu kurang dari. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang lebih dari itu sebelah kanan atau sebelah bawah sama saja. Yang kurang dari itu yang sebelah kiri. Ya lebih baik pakai kanan dan kiri saja, jangan pakai atas bawah. Nanti lebih membingungkan. Jadi lebih dari sebelah kanan, kurang dari sebelah kiri. Jadi nanti kalau kita gambarkan, gambarnya tidak akan melewati dari keenam bentuk ini. Nanti kalau ada yang lurus, nah itu berarti ada salah satu nilai koefisien variabelnya yang 0. Yang pertama, contoh, tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 2Y lebih dari 6. Ingat SOP-nya, yang pertama kita gunakan tanda sama dengan dulu. Jadi X dikurang 2Y sama dengan 6. Nah, setelah ini baru kita buat tabel. Cara membuat tabelnya yang pertama adalah X kita beri nilai 0. Kalau X-nya ini 0, maka Y adalah negatif 3. Ini jelas ya. Jadi kalau ini 0, maka Y negatif 3. Min 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Maka didapatkan koordinat 0, negatif 3. Yang kedua, setelah X sama dengan 0, sekarang baru Y sama dengan 0. Artinya bahwa yang min 2Y ini nilainya 0. Maka tersisa X sama dengan 6. Maka X-nya nilainya 6. Maka didapatkan 6,0. Sekali lagi ingat, koordinat itu selalu X di depan baru Y di belakang. Pak, sekarang ini kan zaman komputer, boleh tidak kita tukar Y-nya depan, X-nya di belakang? Boleh. Salah. Ya kalau pertanyaan boleh ya mesti boleh. Nah, tergantung benar apa salah. Nah, sekarang setelah kita dapatkan dua titik ini, kita letakkan pada garis bilangan. Yang pertama 0, negatif 3. Ini ya, ada yang di bawah. 6,0 ada di sumbu X. Kita hubungkan. Kenapa tandanya putus-putus? Karena pada soal tanda pertidaksamaannya tidak diketemukan sama dengan. Maka batasnya atau garis batasnya itu adalah putus-putus. Putus-putus. Ya, bukan putus hati kalian. Jadi kalau hati kalian tidak mau putus, harus dikasih sama dengan, disamakan persepsi. Kalau persepsi nggak sama ya mesti putus-putus. Nah, sekarang step 3. Langkah yang ketiga. Kita uji. Kita ambil titik 0,0. Ini ya 0,0. Jadi ada di sebelah kiri. Ini di sebelah kiri. Kita tes. Kalau benar berarti HB-nya ada di sebelah kiri. Tapi kalau salah ya di seberang. Ya gitu aja kok repot. Kalau benar ya sudah beres. Salah ya sebelah. Ambil titik 0,0, substitusikan ke soalnya yaitu X dikurang 2Y lebih dari 6. Maka, nah karena ini 0, ya langsung aja 0 dikurang 0 jelas. 0 dikurang 0 ya 0. Apakah lebih dari 6? Salah. Maka HB ada di bawah atau di sebelah kanan,
boleh ya, sama saja. Sehingga inilah daerah penyelesaian dari X kurang 2Y lebih dari 6. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah, nak. Matematika itu mudah. Matematika memang mudah. Iya Pak, ini contoh nomor 1 kan mudah. Ya ingat nak, ingat bahwa kalau kita mau naik tangga itu selalu dimulai dari tangga nomor 1. Itu ya, gravitasinya masih sedikit. Begitu naik ke tangga kedua, gravitasinya makin besar, ya makin berat. Ya seperti itu nak, hidup itu. Kalau mau mudah terus, ya jangan naik-naik aja nak, terus aja. Nah di sini aja. Kalau di kelas 10 terus saja. Nanti kan materinya jadi gampang. Kan itu aja tiap tahun, gitu ya. Insya Allah tidak ya. Hidup itu perlu perjuangan, perlu tantangan baru. Mari kita naik ke tangga yang kedua. Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Ini kan soalnya nih ya hampir mirip dengan nomor 1, tandanya aja yang berbeda. Menggambar X tambah 2Y sama dengan 6, ini step 1. Kita buat tabelnya. Kalau X nya 0 maka Y nya 3, paham ya? 2 kali 3 6, maka didapatkan 0,3. Kalau Y nya 0 maka X 6, maka didapatkan 6,0. Maka inilah gambarnya. Kenapa tidak putus-putus? Nah, benar, karena ada sama dengan, itu benar nak. Memang kalau persepsi sudah sama, beres. Step 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk pada step 3, uji daerah. Ambil titik 0,0. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, saya itu bosan dengan 0,0. Bolehkah saya pakai titik yang lain? Boleh, benar kali ini. Kenapa kita ambil titik 0,0? Nah, karena supaya perhitungannya itu gampang. Nanti tahu-tahu ngambil titik, Pak saya mau ngambil titik min 3, min 5. Ya silahkan nak, masukkan aja min 3 itu ke X, min 5 ke Y. Selamat menikmati hitungan negatif, kan begitu ya. Kecuali nanti kalau X 0,0 nya dilalui oleh batas, berarti kita tidak bisa mengambil titik 0,0. Ya ambil 1,1. Cari yang mudah nak. Kadangkala ya hidup ini nyeleneh. Hal yang mudah itu tidak diperhatikan gitu loh. Maunya cari yang sulit. Kalau kata film Zero and Sile itu, pembangunan suatu masjid yang besar, aula yang besar itu dimulai dari sebutir pasir. Nah, jadi hal yang mudah itu jangan disepelekan. Baik ya, kita ambil 0,0. Jadi bagi yang mau ngambil titik yang lain silahkan dihitung. Nah, mari kita pakai 0,0. Substitusi ke X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Maka, nah kan gampang saja ya. 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 6? Nanti bingung lagi. Pak, 0 itu lebih dari 6 atau enggak ya? Waduh ya ampun. Tanya aja adiknya yang masih dipakai putih merah itu. Ya, 0 itu kurang dari 6 harusnya. Nah, karena di sini lebih dari berarti salah. Nah, kalau salah yang mana HP-nya? HP-nya ingat bahwa 0,0 tadi kan ada di bawah. Kalau ya salah berarti HP-nya ada di atas. Nah ini ya, kalau kalian nggak mau pakai uji, Pak saya nggak pakai uji gimana?
Iya, ya nggak apa-apa toh nak. Pak, saya ngitungnya dalam hati, ya boleh. Nanti pertanyaan saya begitu, Pak, nilai saya mana? Ada, mana Pak? Dalam hati. Wah, ya repot ya. Matematika dalam hati itu ya repot. Kita naik ke tangga yang ketiga, makin berat lagi perjalanan kita ini. Tapi saya yakin bekal kalian kan sudah cukup. Jadi tidak ada masalah untuk contoh nomor 3. Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang y ditambah 4 lebih dari 0. Udah kan Pak, ini kan bagaimana kalau yang begini, bilangannya ada 4 yang kanan 0. Ya gampang toh nak, kita pakai SOP lagi. SOP-nya adalah AX ditambah BY lebih dari C. Nah berarti yang C yang nyasar ini ya kita kembalikan ke tempatnya. Kalau kalian taunya pakai magic ya kita pakai magic. Kalau Pak Fikri sukanya itu ya digusur aja, kan sekarang ini lagi marak penggusuran. Ditembung baik-baik dibeli nggak boleh ya digusur, colong. Zaman sekarang kok dilawan. Ya. Jadi 4 ini nanti bisa kita gusur. Oke, jadi menggambar 2x dikurangi y sama dengan negatif 4. Nah ini. Jadi 4 yang ini kita gusur. Maka menjadi negatif 4. Lah nolnya kemana? Ya 0 dikurang 4 hasilnya negatif 4. Bukannya hilang kemana-mana ya enggak. 0 dikurang 4 hasilnya negatif 4. Saya rasa hal yang seperti ini tidak perlu saya tulis lagi. Saya yakin kalian sudah yes. Step 2, mari kita ambil titiknya. Yang pertama, kalau x-nya 0, maka tersisa min y sama dengan min 4. Ya maka y-nya pasti 4. Ya, paham ya? Oh, enak. Kalau x-nya di 0 kan itu kan gampang. Negatif berapa dan negatif 4 ya 4 aja. Beres. Nah sekarang kalau y-nya 0, y-nya 0, maka kan tinggal 2x sama dengan min 4. Berapa x? Ya min 2. Maka didapatkan titik min 2,0. Jangan lupa sambil kalian mendengarkan materi ini, kalian sambil sebelahnya siapkan pulpen dan kertas, dihitung. Nah, sambil kalian menghitung di pos dulu. Hitung sambil kalian istirahat sejenak, dihitung. Wah, untuk misalkan ini untuk x sama dengan 0, ini ya x sama dengan 0, maka sisa berapa? Min y sama dengan min 4. Ya silakan ditulis di kertas di samping kalian. Siapkan itu. Remember, ingat, jangan belajar sambil tidur. Boleh Pak, boleh. Salah. Duduk yang manis, ya. Ingat, punggungnya ditegakkan, jangan dibengkokkan. Kan nggak lucu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, jalannya kayak apa yo? Kayak kurung tutup itu. kayak tutup kurung yang lucu ya. Asik gitu, semok. Sama juga. Nah sekarang kalau y nya 0, ya kan kalian tinggal tulisnya di kertas tuh, 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan min 4 per 2, x sama dengan negatif 2. Mesti, karena sekarang ini kalau diberitahu sekali kan pasti nggak mau gerak. Wah, mesti langsung ngomong begini nih, terserah aja Pak, saya mendengarkan ini aja sudah bagus. Ini teman saya itu loh, nggak pernah belajar sama sekali. Ya biarkan aja. Nah ingat, saya sudah bilang bahwa takdir kita itu masing-masing. Biarkan mereka dengan takdir mereka, takdir kalian ya takdir kalian gitu ya. Mari kita cari takdir yang terbaik. Gak usah kita saling menengok kiri kanan. Ya syukur-syukur saat ini kalian sedang berdua atau bertiga dengan teman kalian yang kalian anggap sejalan,
sehingga bisa saling mendiskusikan kalau ada yang tidak tertulis di dalam video ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita dapatkan titiknya, baru kita gambar. Kita letakkan 0,4, kita letakkan min 2,0. Nah, jadi jangan khawatir, di contoh itu nggak akan keliru. Wah, ada contohnya, Kak. Jadi kalian nggak usah bingung, Pak, 0,4 itu di mana? Ya namanya contoh, nah sudah langsung dikasihkan aja 0,4 di sini. Min 20 itu ada di sini. Sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Oh, kalau nolnya di depan itu di sini tempatnya. Kalau nolnya itu di belakang di sini tempatnya. Silakan disimpulkan. Ya. Baru setelah ini step 3 kita uji. Kita ambil titik berapa? Oke, 0,0. Iya toh. Kalau kita diberi kemudahan, jangan ngeyel minta yang sulit. Nanti seperti Bani Israel. Ambil titik 0,0, substitusikan ke 2x min y tambah 4 lebih dari 0. Jangan bertanya lagi, ini dari mana, Pak? Nah, dari sini, dari soal. Saking konsentrasinya bingung. Oke, x kita ganti 0. 2 kali 0 ya 0. Kurang 0 loh, enak ya kalau 0. Ditambah 4. Apakah lebih dari 0? Yang kiri berapa hasilnya? 4. Lebih dari 0? Iya, berarti benar. Berarti di mana HP-nya? Ya di 0,0 ini. Di mana itu? Sebelah kanan. Nah, inilah HP-nya. Gampang ya? Ya gampang, Pak. Oh, ngelihati aja. Ya kalian harus buat. Nah, kalau kalian membuat grafik, perhatikan baik-baik. Untuk yang ke kanan maupun yang ke kiri, ke atas, ke bawah, skalanya itu wajib sama. Kalau kalian pakai buku yang bergaris itu, kadang-kala naiknya mengikuti garis, kanannya sembarangan. Nah, boleh, Pak? Boleh. Nah, pertanyaannya sekali lagi boleh. Boleh, Pak, kan mendingan teman lain kan nggak gambar. Ya kalau Pak Beki bilang begini, ya kalau kalian belajar, nak, belajarlah yang maksimal, yang benar. Kalau hanya sekedar belajar ya repot. Sekali lagi, skala yang ke kanan dan ke kiri harus sama. Jadi memang diusahakan untuk menggambar ini siapkan kertas streaming kalau zaman dulu. Kertas kotak-kotak kalau zaman saya dulu itu milimeter blok. Milimeter blok itu bisa sampai teliti milimeter, jadi luar biasa. Kalau sekarang itu hampir tidak ada lagi kertas milimeter blok. Kalau buku streaming masih ada, saya masih jumpai itu. Untuk sampai contoh yang ketiga, saya rasa tidak ada masalah. Untuk daerah arsirnya, karena ini digambar menggunakan aplikasi, maka hasilnya ini diwarnai seperti warna biru. Kalian boleh mewarnai pakai warna biru, tetapi biasanya siswa itu tidak sabar. Maka yang umum digunakan arsiran. SOP arsiran itu wajib satu arah, nah. Wajib satu arah. Jangan sampai arahnya ada yang mendatar, ada yang miring. Wah, itu misalkan mendatar lalu ada yang ke bawah, mungkin sambil ngantuknya, ya enggak boleh. Paham ya? Nanti kita akan pelajari bagaimana menggambar pertidaksamaan ini menggunakan aplikasi, menggunakan software. Tenang saja, nak, matematika itu ada alat bantunya. Kita naik ke tangga keempat. Ingat, makin naik ke atas itu beban itu makin berat. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu yang membuat berat. Apalagi luas penampang kita itu kan lebar. Ya, karena luas penampangnya itu lebar, otomatis gaya gravitasinya yang makin besar. Tapi tidak ada masalah.
ya, selama kita bersama-sama. Oh, kalau katanya Mas Ketir itu all for one gitu ya, all for one. Nah sekarang bagaimana kalau sistem ini yang namanya sistem itu nggak sendiri. Nah itu aja ya cirinya. Kalau pertidaksamaan itu biasanya sendirian. Kasihan sendirian itu nggak enak. Walaupun ada HP itu pasti ada kekosongan. Kalau ada teman ya minimal ya inilah berdua bisa saling sharing. Oke, kita lanjutkan. Untuk menggambar ini jelas kita harus gambar satu-satu. Yang pertama kita ambil dulu yang persamaan pertama, X ditambah Y kurang dari 2. Kita gunakan lagi SOP-nya. Yang pertama sama dengan 2. Yang kedua kita buat lagi tabelnya. Ini tidak ada masalah ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. Didapatkan 0,2. Kalau Y-nya 0, maka didapatkan X sama dengan 2. Setelah itu kita uji daerahnya. Kita ambil X 0,0, substitusikan aja. 0,0 berarti 0 tambah 0 ya 0, kurang dari 2. Bener ya? Benar. Iya. 0. Nah, jawabannya benar. Ini salah ya. Salah, harusnya benar. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 2. Salah apa benar? Benar. Berarti titik 0,0 ini merupakan daerah. Nah ini 0,0, maka jawabannya ada di sebelah kiri batas. Sekali lagi ini benar. Ini yang pertama. Yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 4. Kita gambar. Untuk X-nya 0, maka Y negatif 4. Untuk Y-nya 0, maka X-nya 2. Titiknya 0, negatif 4 dan 2,0. Uji daerah, kita ambil 0,0, kita substitusikan. 0 dikurang 0, ini masukkan jadi 0. Ini jadi 0, Y jadi 0. Apakah 0 dikurang 0 itu kurang dari sama dengan 4? Benar. Nah, lihat gambarnya, maka disinilah HP-nya ini 0,0, maka HP-nya di sebelah kiri batas. Ingat ya, batasnya tidak putus. Ini terus nak nyambung. Ada area, ini ada pertemuan, lurus, ada pertemuan, lurus, hilang itu mati sudah. Kita ini masih ada di garis lurus. Yo, jangan sampai batas dulu. Nah, dari gambar A dan gambar B kita jadikan satu. Jadi grafik A dan grafik B digabung. Nah, ini yang seperti yang ini gambar B, yang ini gambar A. Nah, setelah kita gabung, maka didapatkan warna yang lebih gelap ini. Nah, warna yang lebih gelap ini inilah namanya daerah penyelesaian. Nanti, Pak, saya boleh bertanya? Boleh. Kalau nanti tidak didapatkan yang lebih gelap gimana? Ya berarti tidak mempunyai daerah penyelesaian. Apakah ada? Ada, nak. Hidup itu apa sih yang tidak ada? Selalu ada. Tapi biasanya dalam soal itu jarang sekali dibuat yang tidak punya daerah penyelesaian. Ada yang ditanyakan di sini? Nggak ada ya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa dirundingkan pada teman kalian. Kalau masih buntu, silakan di call. Kalau sampai di sini kalau mau istirahat, silakan di pause, silakan kalian istirahat dulu, regangkan badan. Yang lapar silakan makan dulu, yang haus ya minum dulu.
yang lagi jemu, mungkin mendengarkan dari tadi, ya ngobrol-ngobrol dulu sambil teman. Ya syukur-syukur kalau sambil membahas apa yang sudah kita pelajari dari tangga 1, 2, 3, dan 4 ini. Gitu ya. Kita sampai pada tangga yang berikutnya. Nah, pada contoh 5 ini, tunjukkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X dikurang Y lebih dari 3, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3. Jadi soal nomor 5 ini serupa dengan contoh sebelumnya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kita mulai. Kita gambar dulu pada pertidaksamaan yang pertama. X dikurang Y lebih dari 3. SOP-nya kita mulai. SOP yang pertama kita gunakan sama dengan. Yang kedua kita buat titiknya. Untuk X sama dengan 0, maka X sama dengan 0, maka negatif berapa ada 3? Jawabannya adalah negatif 3. Didapatkan titik 0, negatif 3. Kalau Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3, didapatkan 3,0. Kita uji daerah, kita ambil titik favorit kita yaitu 0,0. Substitusikan ke X kurang Y lebih dari 3. Memang substitusi ini ngomongnya memang perlu perjuangan. Maka 0 ditambah 0 hasilnya 0, lebih dari 3 jelas salah. Jadi HP-nya itu yang di sebelah, bukan pada 0,0. Nah, jadi ini gambarnya kita taruh 0, negatif 3 dan 3,0. 0,0-nya ada di sebelah kiri, maka HP-nya ada di sebelah kanan. Ini untuk yang pertama. Ya, kita gambar yang keduanya, X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 3. SOP pertama kita gunakan sama dengan, lalu kita cari titik-titiknya. Untuk X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 3, maka Y sama dengan 1. Didapatkan titik 0,1. Kalau Y sama dengan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 3, X sama dengan 3, maka didapatkan 3,0. Uji daerah, ambil 0,0, substitusikan ke X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 3. Maka 0 ditambah 0 itu ya 0, kurang dari atau sama dengan 3, benar. Maka HP jelas ada di mana 0,0. Ini batasnya, titik-titiknya tadi 0,1 dan 3,0. Untuk menggambar, sekali lagi saya ingatkan jaraknya harus sama. Kanan, kalau misalkan kanan 1 cm, atas ya 1 cm, kiri 1 cm, kanan 1 cm, maka dihimbau siswa menggunakan buku streaming. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nah pakai buku biasa, yang penting siapkan penggaris. Nah, dari gambar A dan B kita gabungkan jadi satu set ini ya, bergabung. Ini yang miring ke kiri di garis B, yang miring ke kanan yang putus-putus ini garis A. Maka didapatkan daerah penyelesaiannya ada di paling bawah. Inilah daerahnya. Jadi daerahnya itu ya memang tergantung, nggak bisa di sebelah kiri, di atas, di kanan, atau bahkan tidak ada, tergantung dari bentuk dari pertidaksamaannya. Kita sampai pada contoh nomor 6. Contoh yang ke-6 ini diketahui gambarnya, yang ditanyakan sistemnya.
Jadi dari contoh 1 sampai 5 itu ada pertidaksamaan, kita disuruh menggambar. Sekarang gambar ada, kita diminta menentukan sistemnya. Ini gambarnya, tentukan sistemnya. Memang kalau dari kiri ke kanan itu yes, kanan ke kiri belum tentu. Sama dengan kalau kita menghafal ya, dari A sampai Z itu gampang, dari kiri ke kanan. Coba ditukar nak. Silahkan kalian baca dari Z sampai A mulai. Wah, mikirnya berat. Ya kenapa berat? Karena kita tidak terbiasa. Kuncinya itu saja. Kalau dalam bahasa Arab sana istiqomah. Kalau kita istiqomah ya pasti mudah. Oke, mari kita mulai. Ingat, matematika memang mudah. Kita misalkan yang putus-putus ini garis M. Dan yang garis yang nyambung ini N. Kenapa dibuat nama? Supaya mudah penyebutan. Kan nggak lucu yo, garis anu. Yang putus-putus itu loh yo, repot. Panjang betul, nulisnya kayak apa? Garis yang putus-putus itu M, walah ya kepanjangan. Tapi kalau ini diketahui ini garis M, mau jelas paham. Pertidaksamaan M, loh mana M? Lah M ini, oh langsung paham gitu ya. Itu gunanya penamaan. Pak, boleh yang lain? Ya boleh nak, boleh. Nggak harus M, mau berapa, mau huruf apa saja ya boleh. Kalau pakai bilangan Pak, walah nak wis sakarepmu. Persamaan garis 1, tapi kok yo aneh toh persamaan garis 1. Biasanya yang umum itu itu apa yo huruf. Oke, lanjut aja ini. Enggak selesai ya. Pertidaksamaan M melalui titik 1,0 dan 0,3. Nah sekarang kita siapkan dulu kotak-kotaknya. Ini ada X ditambah Y. Yang kotak depan ini A isinya, yang ini B, yang ini tanda pertidaksamaan, yang terakhir adalah C. Nah cara ngisinya begini, gampang saja. Ini ada X, maksudnya adalah sumbu X. Di sumbu X ini 1,0 ya. Maka koefisiennya kita menuju ke Y. Di mana Y ini di 3, maka isinya adalah 3. Kok bisa Pak? Yo memang SOP-nya Pak. Ya memang ben seru. Kalau X ketemu dengan X gak rame. Tidak ada cerita nanti itu. Kayak di film-film itu ya perlu perjuangan dulu. Sehingga durasinya panjang. Yang nonton berdebar-debar kan begitu. Akhirnya kesimpulannya filmnya bagus, padahal intinya ya itu aja. Nah untuk yang Y ya sama, Y ya jalan menuju ke X, dimana X 1 ya pasti isinya 1. Nah ini positif 3 kali 1, sehingga kalau ini positif, nah berarti tanda pertidaksamaannya ya pasti sesuai SOP. Di sebelah kiri berarti kurang dari. Putus-putus nggak pakai sama dengan, ya maka isinya ya kurang dari. Untuk yang C ya kalikan saja 3 kali 1. Maka pertidaksamaannya adalah 3X ditambah Y kurang dari 3. Kalau nanti ada bilangan yang negatif, misalkan ini min 3 kali 1, maka ini kan nanti min 3 kali 1, maka pertidaksamaannya ini harus kita lawankan. Ini aja yang kadangkala terlupakan. Nah sekarang untuk pertidaksamaannya N melalui 4,0 dan 0,4. Sama, siapkan dulu kotaknya. Untuk yang X berjalan ketemu dengan Y, di mana negatif 4.
Untuk yang Y yo balik ke X. Di mana? 4. Ingatlah ini negatif, ini positif. Maka kalau yang biasanya ini lebih dari, maka dilawankan menjadi kurang dari. Kok bisa Pak? Yo SOP-nya nak. Dikali min 4 kali 4. Ya kalau kalian mau lebih dari sama dengan ya boleh Pak, boleh. Salah kan gitu aja. Oke, maka jadilah, nah ini masing-masing kita bagi 4. Kita bagi 4 min X ditambah 4Y kita bagi 4 1Y kurang dari sama dengan min 4. 4-nya sudah gugur. Nah, supaya ini jadi manis, ini X-nya ini kita usahakan positif. Oke, jadi saya ulang lagi ya, kalau ini X-nya ini negatif, yang harusnya ini lebih dari, kita lawankan jadi kurang dari atau sama dengan. Nah, dari sislah ini kita kalikan negatif 1. Kalau kita kali negatif 1, maka menjadi ini X, Y menjadi negatif, tandanya lebih dari atau sama dengan, min 4 menjadi 4. Maka kita dapatkan pertidaksamaan yang kedua. Gitu ya. Kalau seandainya ini soalnya pilihan ganda, ya tinggal kalian lihat mana yang ada di jawabannya. Tapi kalau IC, nah ini ya, usahakan menjadi bentuk yang X-nya yang positif. Maka sistemnya yang kita kumpulkan, yang pertama ini, yang kedua ya ini. Maka jadilah jawabannya adalah 3X ditambah Y kurang dari 3, yang satunya X kurang Y lebih dari atau sama dengan 4. Maka contoh nomor 6 sudah selesai. Jadi kalau ini kita tulis di kertas itu, di buku kalian itu paling satu halaman kertas saja lah. Kadang-kadang nggak sampai. Apalagi yang nulis laki-laki, wah apalagi itu. Langsung aja ditulis jawabannya, selesai. Boleh Pak, boleh. Kalau masalah menulis itu memang hak masing-masing yang memiliki tangan. Mau dibuat selengkap mungkin bagus, mau ditulis jawabannya tok bagus juga. Ingat ya, masing-masing punya takdir masing-masing. Itu yang perlu diingatkan itu. Akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Saya ingatkan sekali lagi, soal pendalaman materi ini bukan untuk menambah beban siswa. Kenapa? Karena soal yang ada ini sengaja untuk pemahaman, ya, untuk pendalaman saja. Artinya bahwa apa yang sudah kalian pahami, silakan dibuktikan bahwa kalian itu memang bisa. Sehingga nanti muncul 3 kata matematika memang mudah, gitu ya. Iya nak. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke ya, semuanya ini kan mudah saja. Nah, yang nomor 4, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik. Ini grafiknya pasti bisa kok. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Saya doakan semoga keluarga kalian dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat belajar.